Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mantok Official. Nah, ini kawan menarik ya tentang kelanjutan yang kemarin ya antara timnas Indonesia versus timnas Vietnam ya, timnas Vietnam. Nah, itu kita tahu lah untuk timnas kita kan memang kalah ya, kalah cuman tipis lah, kalah tipis 1-0. Nah, karena itu bukan aib lah, karena kenapa saya bilang bukan aib, karena yang kita lawan itu ya, itu Vietnam timnas utama ibarat kan, itu udah suhu-suhunya lah ibarat kan, udah sepuh-sepuhnya. Nah, sedangkan untuk timnas Indonesia sendiri itu mayoritas itu U22, bahkan hampir semua itu U22. Nah, ini mungkin untuk pelatih Sintayong sendiri mungkin ingin mengasah mental pemain di kancah internasional. Nah, seperti itu. Ini bagus. Nah, kita bisa tengok untuk cuplikan video berikut ini. FC berikan pujian tinggi untuk timnas Indonesia meski kalah dari Vietnam. Garuda selalu membuat kejutan. Meski kalah dari Vietnam di Piala AFF 2024, AFC memberikan pujian berkelas untuk timnas Indonesia. Mereka menyebut Garuda sebagai lawan yang sangat sulit dikalahkan dan selalu mampu memberikan kejutan, meski mayoritas pemain masih sangat muda. Apa yang membuat timnas Indonesia begitu istimewa di mata AFC? Meskipun mereka menelan kekalahan dari Vietnam dalam lanjutan Piala AFF 2024, AFC bahkan memberikan apresiasi lebih kepada timnas Indonesia yang menurunkan mayoritas pemain berusia di bawah 22 tahun, suatu keputusan yang menunjukkan potensi besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia memang menghadapi tantangan berat dalam laga yang berlangsung di Stadion Vietri PHU Toho pada Minggu malam dalam kurung 15 Desember 2024. Dalam pertandingan tersebut, tim besutan Sintayong langsung ditekan sejak menit pertama oleh Vietnam. Indonesia hanya mencatatkan 28% penguasaan bola dan hanya berhasil mencatatkan 2 tembakan ke gawang, sementara Vietnam mendominasi dengan 72% penguasaan bola dan 18 tembakan ke gawang. Vietnam akhirnya berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-77 melalui gol Nguyen Quang Hai yang memanfaatkan bola muntah setelah sepakan rekan setimnya membentur tiang gawang. Setelah gol tersebut, timnas Indonesia berusaha bangkit dan menyerang untuk menyamakan kedudukan. Namun skor 1-0 untuk Vietnam bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Kekalahan ini membuat posisi timnas Indonesia di puncak klasemen Grup B Piala AFF 2024 digeser oleh Vietnam yang berhasil meraih 2 kemenangan berturut-turut. Kini Indonesia harus menghadapi Filipina dalam laga hidup mati pada Sabtu 21 Desember 2024 untuk menentukan kelolosan ke semifinal. Meski kalah, AFC memberikan sorotan positif atas perjuangan timnas Indonesia. Sebelumnya, AFC sempat mengkritik kemenangan Indonesia atas Myanmar yang dianggap hanya beruntung karena gol bunuh diri. Namun kali ini AFC memuji kerja keras timnas Indonesia yang meski didominasi, mampu bertahan dan membuat Vietnam kesulitan untuk mencetak gol kemenangan. Bahkan AFC memberikan julukan keras kepala untuk timnas Indonesia karena Vietnam harus berjuang keras untuk meraih kemenangan. AFC juga mengapresiasi kegigihan pasukan Sintayong yang mampu menahan gempuran tim Vietnam yang lebih senior meskipun akhirnya kebobolan. Pujian ini menjadi dorongan semangat bagi timnas Indonesia yang kini fokus pada pertandingan penentu melawan Filipina untuk memastikan langkah mereka ke semifinal. Presiden AFF mengakui jika bukan karena Indonesia, Piala AFF tahun ini tidak akan banyak disorot. Dan Vietnam akhirnya malu jadi bahan guyonan se-ASEAN akibat lakukan hal aneh ini. Ya, sadar nggak sadar, nampaknya memang ada yang agak lain di ajang AFF tahun ini. Hal itu disebabkan oleh tim-tim favorit yang sudah tidak lagi mengandalkan pemain-pemain yang selama ini menjadi tumpuan utama mereka. Malahan sebaliknya, tim-tim unggulan lebih banyak mengandalkan pemain muda yang bisa dikatakan masih sangat minim pengalamannya di ajang internasional. Contohnya adalah Indonesia yang hanya tampil dengan mayoritas pemain U22 di ajang AFF kali ini. Hal serupa juga terjadi pada Thailand dan Malaysia yang juga tidak
tidak menyertakan pemain-pemain terbaik mereka. Bahkan Laos yang notabene adalah tim gurem, mereka percaya diri sekali menurunkan skuad yang mayoritas U22 di ajang AFF ini. Ya, dari semua tim, mutlak hanya Vietnam yang benar-benar serius mempersiapkan tim mereka, mulai dari training camp ke Korea hingga sampai menaturalisasi pemain asal Brazil yaitu Rafael Son yang kini telah berubah nama menjadi Nguyen Xuan Son. Nah, tentu saja dengan persiapan yang begitu matang dan meyakinkan ini, seharusnya target Vietnam di Piala AFF ini adalah menjadi juara. Namun, yang menarik dan lucunya adalah pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, baru-baru ini menyatakan kalau dirinya tidak menargetkan juara. Sesuatu yang pada akhirnya membuat Vietnam malah menjadi bahan guyonan bagi tim-tim lain yang bahkan bukan unggulan. Laos misalnya, yang tampak santai dan tidak terlalu berambisi untuk membuktikan diri di ajang AFF ini. Yap, Laos secara mengejutkan mereka justru memilih ikut cara Indonesia, yaitu dengan menurunkan pemain yang mayoritas U22. Tentu saja apa yang dilakukan oleh tim negeri bumbu dapur tersebut secara tidak langsung mengejek Vietnam. Jadi segala kebijakan yang dilakukan Vietnam di edisi AFF kali ini seolah-olah ingin sekali mereka yang menjadi pusat perhatian. Dengan menurunkan kekuatan terbaik, harapannya adalah mendapatkan atensi serta pastinya mengembalikan kepercayaan publik yang belakangan ini sangat kecewa dengan prestasi timnasnya. Ditambah lagi dengan fakta bahwa berulang kali tim sejuta Nguyen tersebut kalah dari pasukan Garuda di tahun 2024 ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Vietnam tersebut nyatanya tetap nggak bisa menutupi fakta kalau Indonesia adalah tim yang paling banyak disorot. Bahkan ketika tim Garuda memutuskan tampil dengan skuad U22, sorotan itu justru kian bertambah, di mana media-media asing sangat penasaran melihat penampilan para pemain muda Indonesia untuk menantang tim-tim yang memakai pemain senior. Menurut Presiden AFF melalui utusannya yang bernama Francisco Calbuedilai, secara jujur mengakui kalau Indonesia memang menjadi daya tarik yang membuat Piala AFF ini banyak disorot. Sebab dengan hype Piala AFF yang sudah menurun, Indonesia tetap mampu menjadi garda terdepan dalam hal meraih keuntungan. Di sisi lain, warga Vietnam sendiri nampaknya sangat antusias sekali kalau urusannya melawan Indonesia. Bahkan, semua persiapan yang dilakukan oleh Vietnam ini diduga hanya untuk mengalahkan Indonesia, karena di luar dari urusan teknis, Vietnam kabarnya juga menjual murah tiket pertandingan melawan skuad Garuda pada tanggal 15 Desember nanti. Jelas tujuannya sudah pasti untuk memberikan keuntungan dan tetap. Meski kalah dari Vietnam, pengamat sepak bola asal Malaysia sebut pemain muda timnas Indonesia petik pengalaman berharga. Pengamat sepak bola tersebut bernama Raja Isa Raja Akramsa yang bilang kalau kekalahan 1-0 Indonesia atas Vietnam bukanlah sebuah aib besar. Pasalnya, skuad Garuda dihuni oleh para pemain muda, bermain di kandang Vietnam dan melawan pemain senior Vietnam. Bahkan menurutnya, pemain muda Indonesia punya mental yang kuat karena meski bermain di bawah tekanan, mereka tetap bermain solid dan disiplin. Nah, hal tersebut jadi pengalaman berharga untuk Rivaldo Pakpahan dan kawan-kawan di level internasional. Apalagi output dari skuad Garuda mengikuti turnamen AFF 2024 adalah mematangkan pemain muda demi turnamen selanjutnya yang lebih penting. Dengan begitu, rasanya para pemain dan Sintayong bisa mengukur sejauh mana kemampuan para pemain itu sendiri, yang kemudian bisa diperbaiki agar lebih siap untuk pentas di level internasional. Menurut sahabat Molako, apa saja yang masih kurang dan perlu diperbaiki oleh para pemain muda timnas Indonesia? Coba tulis di kolom komentar. Nah, ini tadi beberapa cuplikan ya yang menyatakan media asing bahwasanya Indonesia ini tim yang menarik ya, menarik di Piala AFF untuk tahun ini ya. Nah, ini yang pertama dari segi skuadnya yang saya katakan tadi ya, ini U22 ya mayoritas. Nah, ini yang aneh memang Vietnam ya, kita lihatlah dari statistik pemain ya. Ini Vietnam benar-benar niat ya, niat membawa skuad, membawa tim utama lah ibaratnya ya, untuk tim seniornya yang dibawa ini. Apalagi ada pemain naturalisasi tadi ya, Rafael Son yang diubah menjadi Nguyen Son yang sekarang jadi kapten tim ya, kapten tim di Vietnam. Nah, ini benar-benar ngebet ya. Di Indonesia versus Myanmar tadi katanya keberuntungan, dicelah untuk buat nyetakin gol buat poin itu.
kerjasama tim yang utama. Jadi seperti itu tadi. Kita bisa lihat video selanjutnya. Meski kalah dari Vietnam, pengamat sepak bola asal Malaysia sebut pemain muda timnas Indonesia petik pengalaman berharga. Pengamat sepak bola tersebut bernama Raja Isa Raja Akramsah yang bilang kalau kekalahan 1-0 Indonesia atas Vietnam bukanlah sebuah aib besar. Pasalnya, skuad Garuda dihuni oleh para pemain muda, bermain di kandang Vietnam dan melawan pemain senior Vietnam. Bahkan menurutnya, pemain muda Indonesia punya mental yang kuat karena meski bermain di bawah tekanan, mereka tetap bermain solid dan disiplin. Nah, hal tersebut jadi pengalaman berharga untuk Rivaldo Pakpahan dan kawan-kawan di level internasional. Apalagi output dari skuad Garuda mengikuti turnamen AFF 2024 adalah mematangkan pemain muda demi turnamen selanjutnya yang lebih penting. Dengan begitu, rasanya para pemain dan Sintayong bisa mengukur sejauh mana kemampuan para pemain itu sendiri, yang kemudian bisa diperbaiki agar lebih siap untuk pentas di level internasional. Menurut sahabat Bolaco, apa saja yang masih kurang dan perlu diperbaiki oleh para pemain muda timnas Indonesia? Coba tulis di kolom komentar. Itu tadi sedikit cuplikan dari tanggapan media luar atau media asing tentang skuad timnas kita ya, yang dikatakan sangat menjadi sorotan ya, menjadi pusat sorotan di Piala AFF untuk tahun ini. Nah, ini menjadi satu kebanggaan, apalagi kan juga mengasah mental ya untuk timnas muda ibaratnya ya, untuk di kancah internasional. Ini sungguh sangat bagus ya untuk kedepannya ya, karena udah U22, udah di ajang internasional, jadi mental pasti akan terbentuk. Jadi seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman ada saran ataupun komentar bisa tulis di kolom di bawah ya nanti untuk tanggapan untuk video ini. Nah, dan untuk teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channel YouTube ini ya, karena dukungan teman-teman sangat membantu. Terima kasih. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi.